Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, selamat pagi rekan-rekan guru, observer dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan aksi. Sekali lagi selamat pagi untuk semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat atau ada yang Sehat. sehat ya? Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, maka kita mengecek dulu kehadiran siswa pada hari ini. Baik, dari masing-masing kelompok, ada yang sudah tidak masuk hari ini? Ada berapa orang yang tidak masuk? Di kelompok mana yang tidak masuk hari ini? 21. 4. Oke, baik. Kehadiran kita pada hari ini, dan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, maka saya meminta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Bagaimana kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menghadap dalam doa. Dalam nama Bapa, di Allah dalam yang surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memilih kami, anak-anakmu, dari rumah kami masing-masing, hingga tiba di tempat ini dengan suatu keadaan yang selamat. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami akan mulai dengan kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga bawah lelaki dengan baik. Hanya itu doa dan harapan kami. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih kepada Mimi yang sudah memimpin kita dalam doa pagi. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, baik. Sebelum kita berlanjut lebih jauh pada kegiatan kita hari ini, namun sebelumnya saya ingin tahu informasinya. Bagaimana, ada yang masih ingat perbedaan antara rangkaian C dan paralel yang dipelajari pada hari kemarin? Silakan. Ada yang masih ingat rangkaian seri itu kemarin disusun seperti apa? Patricia, rangkaian seri bagaimana? Silahkan secara sederhana. Secara sederhana. Mungkin masih tahu tentang kelebihan dari rangkaian seri. Jadi untuk rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel itu disusun secara bercabang. Sementara rangkaian seri itu disusun dalam satu atau berderet. Baik, itu menyangkut materi kita hari yang kemarin. Dan saya akan menayangkan salah satu video di sini, silahkan simak. Dan setelah kegiatan menyimak video ini, maka ada beberapa pertanyaan penyampaian pendapat tentang apa yang sudah Anda amati. Silakan dicermati dengan baik. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Mengapa malam hari selalu identik dengan kegelapan? Bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari, sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan bintang. Lemahnya penerangan dari bulan dan bintang mengakibatkan malam menjadi gelap. Sejak ditemukan bola lampu oleh Thomas Alva Edison, malam menjadi waktu yang dinanti-nantikan umat manusia. Salah satunya karena keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan malam hari. Selain lampu,
energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumah kamu yang memanfaatkan energi listrik sebagai energi utamanya. Tahukah kamu berapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Bagaimanakah cara menghitung biaya listrik setiap bulan? Total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan kepada PLN atau melalui token listrik dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah melalui KWH meter yang biasa dipasang di rumah. Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalikan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Misalnya sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Karena lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 joule, maka energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah W sama dengan P dikali T sama dengan 10 dikali 8 dikali 30 hari sama dengan 2400 watt hour atau sama dengan 2,4 kWh. Jika tarif dasar listriknya Rp385, maka biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp924. Mengapa kita perlu menghemat energi listrik? Bukankah energi listrik tidak pernah habis meskipun telah digunakan dari kita kecil hingga sekarang? Setiap 1000 megawatt daya listrik yang diproduksi dari batu bara akan menghasilkan 5,6 juta ton emisi karbon setiap tahun. Ternyata tidak hanya menghemat biaya listrik yang terus-menerus naik, upaya penghematan energi listrik juga dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbesar terjadinya global warming. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan berdaya lebih kecil. Coba perhatikan penggunaan lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru. Bandingkan dengan kendaraan lama. Adakah perbedaannya? Lampu sorot pada mobil-mobil baru dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED atau light emitting diode daripada lampu bohlam seperti pada kendaraan lama. Penggunaan LED dengan daya yang lebih kecil tersebut diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Sebagai upaya penghematan listrik sekaligus mengurangi dampak global warming, kegiatan Earth Hour diadakan WWF atau World Wide Fund for Nature setiap hari Sabtu terakhir bulan Maret. Acara utamanya adalah mematikan lampu dan peralatan listrik selama 1 jam. Kegiatan yang serentak dilakukan di sejumlah negara yang sudah menggunakan listrik ini terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga Rp216.600.000, mengurangi jumlah CO2 hingga sebanyak 267
menyelamatkan 267 pohon. Pernahkah kamu tersengat listrik atau terkena setrum listrik? Baik, itulah video yang telah ditayangkan dan telah untuk cermati bersama-sama bahwa tentunya tadi membicarakan tentang penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya listrik. Baik, dari awal video sampai terakhir, apa yang Anda lihat di sana? Yang pertama kita dari kelompok 5, dari kelompoknya Stephen, apa yang tadi sempat Anda simak pada penayangan video tadi? Ya, bagaimana cara menghemat energi listrik tadi? Salah satu yang diketahui. Baik, menggunakan listrik seperlu. Baik, dari kelompok Patricia, apa yang tadi Anda simak dari tayangan video tersebut? Baik, ini dulu. Apa yang tadi disimak dari tayangan video dari awal tadi? Atau ada yang masih ingat siapa penemu lampu tadi? Thomas Edison. Siapa? Thomas Edison. Lalu yang dianggap pertama itu pada malam hari itu apa? Kenapa bisa gelap? Bagaimana posisi matahari tadi? Di malam hari itu posisi matahari membelakangi bumi, sehingga yang ada cahaya pada malam hari itu apa? Apa yang terjadi pada bulan dan bintang sehingga kita harus menggunakan lampu di malam hari? Kurangnya pencahayaan atau tidak mampu memberikan cahaya untuk seluruh permukaan, sehingga perlu ada penerangan di malam hari. Ada tadi ada nomor token tadi? Ada tidak? Ada. Itu ada di rumah tidak? Ada. Ada yang sudah bisa masukkan nomor token? Sudah? Sudah. Oke. Jika saya tanya dulu, ada yang penggunaan nomor tokennya itu 1 bulan berapa kali? Mungkin ada yang di bawah 2 minggu sudah isi lagi pulsa. Ada seperti itu? Siapa? Mungkin diceritakan sedikit. Setiap berapa bulan sekali? Ya. Maksudnya 1 bulan 3 kali atau 3 bulan baru membeli pulsa listrik 1 kali. 1 bulan selama 3 kali. Anda beli berapa ya? Setiap kali beli? Ya, 25.000 ya. Oke, demikian maka energi listrik yang mereka gunakan selama 1 bulan itu kurang lebih ada 75 karena 3 kali mengisikan pulsa listrik. Baik, ada lain lagi yang tadi ditampilkan? Masih ada yang belum? Ada tadi bentuk upaya, salah satu bentuk upaya penghematan yang dilakukan serentak oleh seluruh dunia itu namanya apa tadi? Mematikan listrik cukup? Sudah. Itu dalam setiap hari satu. Itu efektivitasnya seperti apa? Atau menghasilkan apa? Tadi ada tiga kelebihan yang diperoleh itu, ya, menghemat keuangan sampai berapa juta tadi? Ya, terutama. Lalu selain dari itu gas emisi karbonnya itu berkurang sampai berapa? 200. Kita tepuk tangan lagi.
lalu menyelamatkan pohon itu dengan jumlah berapa banyak? 260 pohon yang sebenarnya harus sudah mati karena bahaya emisi karbon diselamatkan dan dia bisa hidup seperti kita. Karena makhluk hidup itu membutuhkan. Baik, itu saja tentang video kita pada hari ini. Atau ada masih yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang belum tersampaikan di sini? Silakan. Biasanya edisi karbon yang dihasilkan dari global warming. Global warming, pemanasan global. Apa? Istilah salah satu istilah yang tadi diperoleh itu apa? Global warming. Global warming. Pemanasan global. Peningkatan suhu rata-rata yang terjadi di seluruh permukaan bumi yang hampir merata di seluruh bumi. Dia namanya global warming. Pemanasan global. Pada kelas itu kita sudah pelajari tentang pemanasan global dan Anda sudah tahu efek-efek apa saja yang terjadi pada pemanasan global. Baik, dengan demikian maka di sini ada sebuah cerita. Tolong disimak baik-baik. Kemarin Anda di Corona ada sebuah cerita kemudian masalah itu tidak dianggap secara benar. Benar tidak? Lalu masalah itu kemudian Anda sampaikan kira-kira solusi untuk mengatasi masalah itu apa? Karena di sini kita butuh pembicaraan terhadap masalah. Masalah yang kontekstual, yang real terjadi dengan kehidupan kita setiap hari. Di sini saya ada sebuah cerita. Di sebuah pertemuan yang hendak melangsungkan kegiatan penting oleh beberapa pihak yang peduli pada lingkungan hidup sehat. Tiba-tiba kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan akibat beberapa komponen alat elektronik tidak dapat beroperasi. Di sini pada LKPD Anda memulainya dengan melakukan identifikasi masalah. Masalah apa yang terjadi dengan cerita tadi? Jadi Anda yang memunculkan masalah. Kira-kira mau dia saya lakukan sebuah kegiatan, tetapi kegiatan itu menggunakan alat-alat listrik. Nah, kegiatan itu menjadi kendala tidak dapat berlangsung karena alat-alat listrik tadi itu tidak dapat beroperasi secara baik. Nah, kalau tidak dapat beroperasi secara baik, masalah apa yang ada? Sesuai Anda punya daya pikir, daya nalar. Berkaitan dengan kita hari ini. Lalu yang berikut, terhadap masalah itu, kira-kira solusi yang dapat ditempuh supaya acara itu dapat berlangsung itu dengan cara. Itu solusi. Lalu yang kemudian hipotesis. Jawaban yang pasti tentang masalah itu bisa dipahami. Oke, baik. Dengan demikian maka materi kita hari ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Materinya apa? Energi dan daya listrik. Yang pertama itu energi, dan yang kedua tentang daya listrik. Keduanya ini tidak bisa dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Ya. Lalu tujuan yang kita mau capai hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep energi dan daya listrik. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat menghitung
energi dan daya listrik. Dan tujuan yang terakhir, siswa dapat menganalisis hubungan energi listrik yang nanti sebentar Anda lihat simbolnya itu W, daya listrik itu disimbolkan dengan P, dan waktu seperti yang tadi kita di simak di video tadi digunakan dalam berapa jam. Kemudian pada PLN itu menggunakan memotokkan itu menggunakan kWh, kilowatt hour. Hour itu jam. Lalu kW itu satuan energi yang ini. Baik, itu saja tujuan yang kita mau capai. Lalu untuk mengetahui kemampuan awal Anda, maka diharapkan supaya soal PTS ini bisa dikerjakan secara individu. Dengan cara yang sama di pojok kanan itu dituliskan nama lengkap. Silakan. Silakan. Tiga menit saja, masing-masing langsung dengan soalnya, tidak perlu berinteraksi dengan orang lain, sehingga itu lebih memudahkan Anda untuk efektif menggunakan waktu yang ada.
Dan sudah selesai. Baik, itu sudah berada dalam kelompok masing-masing. Dan di atas meja kelompok kalian sudah disediakan bahan azar dan LKPD. Silakan diperhatikan dulu. Sudah lihat bahan azarnya? Sudah? Kurang lebih ada 9 halaman itu. Di sana ada konsep-konsep penting yang nanti membantu Anda untuk memetakan masalah-masalah yang ada pada lembar LKPD. Dan pada LKPD tolong perhatikan dulu. Pada nomor 5 itu nanti Anda lingkar dulu. Anda lingkar dulu karena itu sebenarnya dikat dari pertemuan pertama tadi. Kemudian menjadi ada di, jadi kita hanya 5 saja, nomor 6 menjadi nomor 5 dan nomor 5 dihilangkan, bisa. Sudah? Jelas itu? Oke, baik. Dengan cara yang sama seperti kali kemarin, namun pada kegiatan kemarin kita mau melakukan kegiatan praktik. Namun di sini Anda dibutuhkan untuk benar-benar daripada tujuan yang kedua hitung-hitung. Setelah Anda mengetahui konsep energi dan daya listrik, rumus-rumus formulasi persamaan yang ada pada energi dan daya listrik digunakan untuk memecahkan soal-soal pada LKPD. Bisa ini, dan masuk Anda nanti setelah kegiatan ini Anda sudah bisa tahu tentang bagaimana menghitung biaya listrik depo. Ya, jelas itu? Bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok? Bisa. Silakan membagi tugas, membagi peran, dan kita sepakati dulu yang nanti presentasi pada hari ini kelompoknya itu. Ya, sepakat? Sepakat. Silakan. Apa sih yang itu alat listrik sedang dari awal dari cerita masalah ini. Ada yang mengangkat masalah ini ya. Lalu solusi yang mungkin bisa dapat dari apa? Dari cerita singkat ini kira-kira Anda terhubung dengan teman-teman masalah apa yang terkait dengan ya.
Jadi saya datang sendiri orang mati listrik atau pulsa habis tidak besar kan. Masalahnya sudah ada pelanggan untuk mengatasi masalah itu dengan cara tidak masalah sudah ditulis. Jadi tidak masalah itu bisa diselesaikan dengan cara disampaikan bisa dikatakan satu orang bisa angkat permasalahan diskusi sehingga bisa disepakati dan sampai. Ya, diperhatikan dia nomor supaya bahwa yang bisa juga. Sudah bisa, sudah. Mencegah listrik mati dengan cara supaya tidak mati supaya ini bisa lebih ada ini
Thank you.
Sudah selesai? Sudah? Oke, bagaimana selesai? Ya, dengan demikian maka waktunya selesai dan berikutnya kita undang kelompok 4 ya. Silakan. Mari kita sama mereka dengan jadi dulu ya. Silakan. Yang lain, tolong perhatikan simak, sehingga nanti bisa mempersiapkan pertanyaannya, Stephen. Dipersiapkan pertanyaannya. Silakan. Di sebuah pertemuan yang hendak melakukan kegiatan penting oleh beberapa pihak yang peduli pada lingkungan Indonesia, tiba-tiba kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan akibat beberapa komponen alat elektronik tidak dapat beroperasi. Masalah apa yang terdapat pada pertanyaan di atas? Masalahnya adalah daya listrik yang habis pada token. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Yang mengatasi adalah mengganti energi listrik dengan energi yang lebih kecil. Merumuskan hipotesis. Menghemat listrik dapat menghemat biaya. Pertanyaan 1. Jika energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, apa yang Anda ketahui tentang energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Yang kedua,
Apa yang Anda ketahui tentang daya listrik? Pada bola lampu tertulis watt. Bagaimanakah perbandingan besar kecilnya daya listrik pada bola lampu dan pengaruhnya? Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Dirumuskan T sama dengan V per T. Daya lampu besar, energi listrik semakin besar. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Menggunakan listrik seperlunya, misalnya matikan lampu jika tidak digunakan. Yang keempat, perhatikan dan penggunaan alat listrik berikut. Televisi, tegangan 220, watt arus listrik 0,3, lampu pemakaian 10 jam. Energi listrik yang dihasilkan adalah W sama dengan 6.600 Joule. Yang kedua, komputer. Tegangan 220, watt arus listrik 0,4, lampu pemakaian 6 jam. Energi yang diperlukan sama dengan W sama dengan PIT sama dengan 528 Joule. Yang ketiga, pompa air 220, tegangan 220, watt arus listrik 0,5, lampu pemakaian 4 jam. Energi yang diperlukan sama dengan W sama dengan PIT sama dengan 460 Joule. Sebuah rumah memiliki 5 lampu dan masing-masing lampu besar 25 watt dan dinyalakan selama 10 jam setiap harinya. Hitungan energi yang dipakai dan berapa besarnya menggunakan jika biaya 1 kWh sama dengan Rp200.000. W sama dengan T kali T sama dengan 5 kali 25 kali 10 jam sama dengan 125 WH dikali 10 sama dengan 1250 WH sama dengan 1,25 kWh. Biaya listrik sama dengan energi listrik kali harga tarif per kWh sama dengan 1,25 kali 200 sama dengan 250. Kesimpulan, tuliskan apakah yang dimaksud dengan energi dan daya listrik. Energi adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Bagaimana cara menghitung energi dan daya listrik? Tuliskan persamaannya. Energi sama dengan W sama dengan PIT. Daya listrik sama dengan P sama dengan W per T. Bagaimana cara menghemat listrik? Cara menggunakan listrik dengan cara menggunakan listrik seperlunya. Bagaimanakah hubungan antara energi listrik W, daya listrik atau P, dan waktu atau sekon? W sama dengan P kali T. Keterangan W sama dengan energi listrik atau Joule. T sama dengan waktu atau detik sama dengan sekon. P sama dengan daya listrik Joule per sekon sama dengan watt. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, setelah menyimak apa yang disampaikan, hasil kerja yang disampaikan oleh kelompok 4, silakan diberikan kesempatan yang pertama kepada kelompoknya Pak Kecil, silakan. Para kelompok kami bertanya pada tablet evaluasi pertanyaan dan terdapat pada lembar 4. Yang nomor pertama, dari sisi tegangan 220, watt arus 0,3 dan lama pemakaian yaitu 10 jam. Bagaimana caranya sehingga mendapatkan hasil 6.600 Joule yang disebut oleh kelompok tersebut? Tegangan 220 dikalikan dengan watt arus listrik 3 dan dikalikan dengan 10.
yang iklan 660. Bagaimana kelompok lain ada hasil yang berbeda? Untuk penggunaan pada komponen alat apa tadi yang di data yang pertama? Televisi kan? Data penggunaan alat yang pertama itu alat apa tadi? Televisi. Untuk televisi ada yang punya hasil berbeda? Ada? Sama? Sama. Di yang di luar? Alat yang di luar? Komputer. Berapa kelompok kamu? Kita buka menurut kelompok ini sama sana sini. Oke. Oke, kita lanjut yang ketiga. Baik, masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Kelompok 5 ya. Populasi pertanyaan nomor 3, Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana cara menyelamatkan energi listrik hanya dengan memastikan alat elektronik apakah ada cara yang lain? Menurut kelompok mereka bahwa salah satu cara yang digunakan tadi apa? Menggunakan listrik sepenuhnya. Apakah masih ada cara yang lain? Ya, ditanggapi. Berapa yang mundur dan periode dengan itu? Atau ada dari kelompok lain punya jawaban? Menurut kamu Anda bisa menghemat listrik dengan cara apa dari kelompok ini? Itu di sana tadi menggunakan listrik seperlunya. Sementara dari kelompok sana, adakah masih ada cara yang lain? Kelompok Patricia ada? Sama Pak, menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kelompok Maria Yesus Silva? Ada? Silakan. Oh ya, menggunakan energi alat yang menggunakan energi listrik dengan daya yang lebih kecil. Pas? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah pas? Oke, mari kita tepuk tangan kepada kelompok. Baik, dengan demikian maka disampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa Anda telah melakukan kegiatan diskusi dengan baik yang walaupun dengan waktu yang singkat tetapi Anda sudah dapat memahami tentang energi dan daya listrik ya. Namun mungkin karena paham Andanya belum tahu posisi letaknya mana yang energi listrik dan daya listrik, sehingga ada kelompok lain yang ini mau dapat jawabannya di mana pertanyaan ini. Kita mau baik, kita lihat dulu masalah yang pertama. Pada saat mau dilangsungkan sebuah rapat oleh beberapa pihak, mereka ingin menggunakan alat-alat listrik. Namun di sana didapati bahwa ternyata rapat tersebut tidak bisa dapat dilanjutkan karena masalah apa? Masalah apa tadi yang jalan? Ada yang tadi menjawab pusat Berapa komponen alat elektronik yang ya. Ini pulsa listrik kan? Itu masalah kontekstual. Tiba-tiba kita mau pakai. Nah, kalau masalah listrik, pulsa listrik di sini, itu berarti masalah realnya apa? Nomor tombol itu pasti bunyi. Benar tidak? Bertanda bahwa listrik listrik harus ini bisa dapat didapatkan solusinya dengan cara isi ulang pulsa. Supaya isi ulang pulsa ini bisa sesuai, bagaimana cara lain, solusi lain? Mari dikatakan oleh kelompok lain bahwa gunakan alat komponen yang menggunakan daya yang lebih kecil. Oke, itu juga merupakan solusi. Gunakan alat yang menggunakan daya kecil. Daya itu kecepatan energi yang satu rumah. Jadi kalau yang tulis dia 25, tadi diperbandingkan di nomor berapa itu? Semakin besar daya listrik, ini yang dipakai semakin besar. Sehingga lampu yang Anda bandingkan 25 watt dengan 5 watt, yang lebih terang yang mana? 25?
Tapi biaya yang lebih cepat ya Pak? Yang 20. Nah supaya itu tadi gunakan alat yang menggunakan daya lebih kecil. Lalu kemudian supaya usaha ini harus bisa teratur itu apa? Matikan lampu jika tidak digunakan. Atau gunakan alat listrik sebelum. Hipotesis jawaban terhadap masalah itu apa? Dengan menghemat energi listrik, kita menghemat biaya. Oke, itu tentang masalah. Selesai ya masalah itu, tidak ada masalah lain. Yang berikut, yang pertama itu tadi kita menjelaskan konsep energi listrik dan daya listrik. Jadi ini tentang dari masalah ini yang belum nampak tadi. Jadi kita menjelaskan kembali tentang alatnya belum beroperasi. Saya sudah bilang, dia tidak beroperasi. Itu masalah kompleks. Ya kamu bisa lihat tiap hari. Oh bisa ada yang angkat Pak, nomor token bunyi. Karena nomor token bunyi harus tidak mengalir lagi, rapot tidak berjalan. Bagaimana solusinya? Pinjamkan genset. Karena rapot itu sangat gede. Banyak kali yang disampaikan. Oh ini ada yang veteran Tuhan, tapi dia tidak lihat. Padahal sudah ada alat. Yang berikut, energi listrik tadi itu apa? Energi apa tadi? Energi listrik itu energi apa? Dihasilkan dari aliran muatan listrik pada suatu rangkaian ya. Kekurangan dan rangkaian itu tidak terus terbuka. Yang berikut daya listrik. Banyaknya energi listrik yang digunakan. Banyaknya energi listrik tiap satuan waktu. Yang berikut ini yang pertama. Yang kedua, rumus energi listrik W sama dengan V kali apa sama dengan V kali ya. Dan lanjut nomor yang kedua tadi, daya listrik sama dengan V sama dengan V kali atau V sama dengan W kali ini tadi dua rumus. Yang berikut setelah kita tahu rumusnya, bagaimana hubungan antara energi listrik, daya listrik dan ini sudah ada pada V sama dengan W kali atau W sama dengan V kali D atau V sama dengan W per di mana W energi listrik 1 joule dan T itu 1 sek. Lalu pada perhitungan tadi yang tadi diangkat tadi yang menggunakan tekanan sekian 220 volt, dilihat dulu televisi tadi 220, kemudian arus yang mengalir itu berapa? 0,3 itu bisa dapat diselesaikan dengan mudah. 240 itu ada melibatkan angka 0, sementara 0,3 ada tanda desimal, berarti 3 kali 22 berapa? 65 dikalikan dengan lamanya pemakaian 10 ya 10
perhatikan dulu nomor 6. Di sana kita menghitung ya. Baik, di sana sudah dapat W sama dengan P kali C. Bola lampu yang digunakan itu ada 5, dengan daya masing-masing lampu itu 25. 5 kali 25 tadi Anda dapatkan berapa? 125 digunakan selama 10 jam. Dan 125 kali 10 dapat berapa? 1250 satuannya apa? Watt hour. Sehingga bagi 1000 sama dengan 1,25. 125 kWh. Sehingga 125 kWh itu dikali dari 200 rupiah dapat berapa? Bisa dikelompok. 1,25 kali 250 rupiah. Itu baru 1. Baru 5 bola lampu. Belum tambah TV, belum tambah kulkas. Ya. Baru itu, baru 10A. Tadi dikatakan ada juga bahwa dalam satu bulan itu dia isi 25.000 sebanyak 3 kali. Oke, baik. Itulah hasil kegiatan kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita selesaikan dulu. Namun satu orang kumpulkan dulu hasil kerja. Dikumpul dulu. Satu orang bergerak lebih cepat mengumpulkan LKS dan LKPD dan bahan-bahannya. Yang LKPD saja, bahan-bahannya sedikit. LKPD saja untuk saya ambil hasilnya. Oke, perhatikan yang tadi sudah diperoleh ya. Sudah dapatkan rumusnya, konsepnya, sekarang diselesaikan itu sama dengan atas. Dikerjakan dengan baik ya. Dan memang benar-benar mengukur Anda punya pemahaman sejauh mana. Dengan rumus-rumus tadi. Selesai. Ada yang sudah? Ini sudah. Oke, kita tambah.
dengan demikian maka kegiatan kita sudah selesai, dan sebagai rasa ucapan untuk kita, maka mari kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Ayah Panitia. Baik, selamat siang semua. Ya, Pak.